Precision farming adalah sistem pertanian terpadu berbasis pada informasi dan produksi, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profitabilitas produksi pertanian dari hulu ke hilir yang berkelanjutan. Konsep dasar pertanian presisi adalah pendekatan sistem yang memperhatikan input, proses, dan output sehingga diperoleh keuntungan berupa penghematan dalam pembiayaan, tenaga kerja, dan hasil panen yang lebih baik. Precision farming mengandalkan perangkat teknologi untuk mendukung proses budidaya secara presisi sehingga mampu menghitung kebutuhan benih, menerapkan jarak tanam, menghitung kebutuhan pupuk dan menetapkan umur panen dan jumlah panen yang tepat. Korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan dibentuk dari konsolidasi petani dan usaha pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, daya saing, dan nilai tambah petani. Korporasi petani dapat berupa perusahaan pertanian yang bergerak di sektor pertanian atau industri makanan dan minuman. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh korporasi petani, antara lain, pemrosesan makanan, distribusi produk pertanian, perdagangan komoditas pertanian, investasi di sektor pertanian. Okulasi adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke tanaman lain. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat yang baik dari kedua tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang lebih unggul. Dolomit adalah mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat, CaMg, CO3, 2. Dolomit juga dapat merujuk pada batuan karbonat yang sebagian besar terdiri dari mineral dolomit. Dolomit juga dikenal sebagai kapur pertanian yang memiliki banyak manfaat untuk tanaman, di antaranya, menetralkan pH tanah yang asam. Memberikan nutrisi penting seperti magnesium dan sulfat. Meningkatkan efektivitas tanah dalam menyerap zat-zat hara. Mengaktifkan enzim dalam tanaman. Merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan nutrisi lain dalam tanaman. Limbah pertanian yang mengandung selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan bioplastik. Selulosa merupakan biopolimer alami yang tidak larut dalam air. Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang mengandung selulosa. Jerami padi mengandung 37,71% selulosa, 21,99% hemiselulosa, dan 16,62% lignin. Selain sebagai bahan bioplastik, limbah pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti pakan ternak, energi berupa biomasa, bahan organik seperti kompos, mulsa, dan pot pembibitan, bahan teknik, papan partikel, dan ecopaving. Bahan kerajinan. Pupuk organik. Gumboro atau Infectious Bursal Disease, IBD, adalah penyakit menular yang menyerang ayam muda dan disebabkan oleh virus IBD. Penyakit ini menyerang organ bursa fabricius yang merupakan bagian dari sistem kekebalan ayam. Mocaf merupakan produk tepung dari singkong yang termodifikasi. Modifikasi singkong pada mocaf dilakukan dengan cara fermentasi oleh bakteri asam laktat. Fermentasi yang dilakukan mengubah karakteristik tepung sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Mocaf ditemukan oleh Profesor Insinyur Ahmad Subagio, M.Ager. Dari Universitas Jember, Ahmad Subagio terinspirasi dari pengolahan kentang di Belanda menjadi beberapa jenis tepung dan pati yang dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai makanan. Beliau ingin menjadikan singkong yang merupakan pangan lokal dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tujuan awal dari pembuatan mocaf ini adalah untuk menyejahterakan petani singkong. Salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam air atau tanah. Salinitas dinyatakan dalam gram garam per kilogram air atau dalam bagian per 1000, ppt. Salinitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas air dan kelangsungan hidup organisme. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan, serta merupakan unit kerja non-struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Proses adopsi melalui beberapa tahapan berikut. 1. Awareness, atau kesadaran, yaitu kelompok sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. 2. Interest, atau tumbuhnya minat, ditandai oleh keinginannya untuk bertanya, ingin mengetahui lebih banyak jauh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan. 3. Evaluasi atau penilaian terhadap baik, buruk atau manfaat inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap baik pada aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, bahkan seringkali ditinjau dari aspek politis atau kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan nasional dan regional.
4. Trial atau dapat dicoba dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas lagi. 5. Adoption atau menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan, diamatinya sendiri. Undang-undang yang mengatur penyuluh pertanian adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam undang-undang ini, penyuluh pertanian diartikan sebagai warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan, baik sebagai penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya. Selain undang-undang, ada beberapa peraturan terkait penyuluhan pertanian, yaitu 1. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian, 2. Permentan Nomor 27 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian dan 3. Permentan Nomor 03 Permentan SM 201 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Falsafah penyuluhan pertanian adalah menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendidikan non-formal untuk petani dan keluarganya. Falsafah penyuluhan pertanian mencakup 1. Idealis, penyuluhan pertanian telah membentuk sebuah idealisme untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Pragmatisme, petani belajar sambil berbuat, learning by doing, dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Realis, petani akan sadar dan percaya setelah melihat hasilnya yang memberikan keuntungan. Undang-undang, UU, yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani adalah UU Nomor 19 Tahun 2013. UU ini ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 6 Agustus 2013 di Jakarta. UU ini mengatur beberapa hal, di antaranya, 1. Perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan, pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan petani. 2. Pengaturan impor komoditas pertanian. 3. Penyediaan sarana produksi pertanian. 4. Penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian. 5. Penetapan kawasan usaha tani. 6. Fasilitasi asuransi pertanian. 7. Bantuan ganti rugi gagal panen. Pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani. Selain UU Nomor 19 Tahun 2013, ada juga UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pos penyuluhan desa kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh pertanian, petani, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di desa kelurahan yang dibentuk dan dikelola oleh petani dan pelaku usaha. Pos penyuluhan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. 2. Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Tenaga harian lepas TB penyuluh pertanian, THLT-BPP, diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada pelaku utama dalam mengembangkan agribisnis dan membantu penyuluh pertanian PNS sesuai dengan programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan pertanian desa. TOT penyuluh adalah Training of Trainers, TOT, yang diperuntukkan bagi penyuluh pertanian. TOT merupakan pelatihan untuk mempersiapkan seseorang menjadi pengajar secara teknis dan non-teknis. TOT dapat menggunakan berbagai metode, seperti lekturer, tanya jawab, praktik teknik pengawasan melalui studi kasus. Pramuicara atau Master of Ceremony, MC, adalah orang yang bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. MC memiliki peran penting dalam berbagai acara, seperti konferensi, pernikahan, seminar, hingga konser musik.